sebuah doa yang selalu dibaca oleh Nabi SAW di setiap pagi hari, sebuah doa yang selalu mengisi kehidupan beliau sebelum beliau melakukan aktivitas kesehariannya, sebuah doa yang berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari salah seorang istri Nabi SAW, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Beliau menuturkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul idza shalla subha hina yusallim. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah doa setelah selesai melaksanakan salat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma, ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan halal, dan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis di atas adalah doa yang sangat agung. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim yang berusaha meneladani Rasulullah SAW, hendaklah mempelajari pelajaran dan mutiara hikmah yang terkandung di dalam doa Nabi SAW di atas, bahwa permintaan pertama yang diminta oleh Nabi SAW adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersumber dari qala Allah, dari firman Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi SAW yang sahihah, yang valid, yang sah berasal darinya sallallahu alaihi wasallam, dan dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ilmu yang melahirkan dan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita beramal sehingga bermanfaat bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Inilah ilmu yang bermanfaat. Dan sekaligus ma'asyiral muslimin, doa di atas mengajak kita, memerintahkan kita untuk berusaha menuntut ilmu agama, agar terciptalah persatuan antara doa kepada Allah dan ikhtiar seorang anak manusia. Tuntutlah ilmu agama, karena ibadah yang satu ini adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Beliau menuturkan sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Sebagaimana Allah mewajibkan kita salat 5 waktu, Allah pun mewajibkan kita menuntut ilmu agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan, Allah pun mewajibkan kita untuk melangkahkan kaki kita, meluangkan waktu kita, mencurahkan tenaga dan energi kita untuk mengkaji firman-firman Allah dan untuk membahas sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang berikutnya, bahwa permintaan yang kedua yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rizki yang halal, rizki yang baik. Oleh karena itu seyogyanya seorang muslim selalu meminta kepada Allah rizki yang baik, rizki yang halal, dan ia berusaha mencari rizki yang halal tersebut. Hendaklah ia memperhatikan dari mana ia mengambil hartanya. Hendaklah ia memperhatikan apa hukum profesi yang digelutinya, agar dapat memastikan bahwa seluruh yang ia konsumsi, seluruh hal yang masuk ke dalam tubuhnya, tubuh istri dan anak-anaknya, berasal dari harta yang halal, berasal dari harta yang baik. Jangan sampai ada satu suapan pun yang berasal dari harta yang haram dan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian, ma'asyiral muslimin? Karena apabila kita mengambil rizki yang haram, yang kita pertaruhkan adalah terkabulnya doa-doa kita. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila as-sama, ya Rabb ya Rabb." Nabi menyebutkan ada seseorang yang sedang berjalan di perjalanan jauh, rambutnya berantakan, tubuhnya penuh dengan debu. Lalu ia mengangkat tangannya ke langit, ia bertawasul dengan nama Allah, ia bertawasul dengan nama Ar-Rabb, ya Rabb ya Rabb. Namun apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin? Wa mat'amuhu haram,
dan makanannya ia ambil dari jalan yang haram atau dengan hal yang haram, wa mashrabuhu haram, dan minumannya ia dapatkan dari jalan yang haram atau minuman itu adalah haram, wa malbasu haram, dan pakainya haram atau diambil dari cara yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan ia mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, apabila kita mengambil rizki yang haram, yang kita pertaruhkan adalah amal ibadah kita. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, la tuqbalu salatun bi ghairi tahur wa la shadaqatun min ghulul. Sesungguhnya Nabi bersabda, la tuqbalu shalah bi ghairi tahur, salat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dilaksanakan dalam keadaan tidak bersuci. Wala shadaqatun min gulul, dan sedekah, infak tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila berasal dari harta yang haram, harta pencurian sebelum pembagian ghanimah. Ma'asyiral muslimin, apabila kita mengambil harta yang haram, yang kita pertaruhkan adalah masa depan kita di akhirat, negeri yang abadi, karena Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dalam Syu'abil Iman, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bih, setiap jasad, setiap tubuh, setiap daging, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tumbuh dari jalan yang haram, dari rizki yang haram, maka neraka lebih baik dan lebih layak untuknya. Ia lebih pantas diazab dan disiksa di dalam api neraka. Permintaan ketiga yang diminta oleh Nabi SAW adalah amalan mutaqabbala, amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita menjelaskan bahwa doa ini menunjukkan bahwa tidak setiap amal yang dilakukan oleh manusia pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan fakta ini didukung oleh berbagai macam dalil, baik dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Di antara dalil sederhana yang menjelaskan masalah ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Nabi bersabda, rubba sa'imin hadduhu min siyamihil ju'u wal atash, wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihis sahar. Rubba sa'imin, betapa banyak orang yang berpuasa, jumlahnya bukan satu, jumlahnya bukan dua atau tiga, empat dan lima, namun jumlahnya banyak. Betapa banyak orang yang berpuasa, ia tidak mendapatkan apa-apa ganjaran dari puasanya kecuali hanyalah lapar dan dahaga. Warubba qaimin, dan betapa banyak orang yang salat malam, salat tahajud, ia tidak mendapatkan ganjaran dari salatnya kecuali rasa kantuk karena tidak tidur semalaman. Ini menunjukkan tidak setiap amal yang dilakukan manusia pasti diterima, pasti membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama kita telah menjelaskan, amal ibadah apabila ingin diterima oleh Allah, apabila ingin membuahkan pahala di sisi Allah, maka pelakunya harus merealisasikan, mewujudkan dua syarat diterimanya amal ibadah, yaitu ikhlas kepada Allah. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amal ada dan tergantung niatnya, dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya tersebut. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, adalah mutaba'ah, meneladani dan mencontoh tata cara dan metode beribadah Nabi SAW. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan amal ibadah yang tidak pernah kami contohkan, yang tidak pernah kami syariatkan, yang tidak pernah kami jelaskan, maka amal ibadah tersebut tertolak. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ikhlas kepada Allah harus disandingkan dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan mutabah adalah prinsip para ulama kita. Salah seorang para ulama kita mengatakan, salah seorang ulama yang namanya telah harum di tengah-tengah kita, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah mengatakan, alaikum bil ittiba' min ghairil ibtida'. Wajib atas kalian mengikuti dan berittiba' kepada Nabi SAW tanpa melakukan bid'ah, tanpa melakukan ritual ibadah yang baru. Inilah nasihat, inilah petua, inilah
tuntunan yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menjelaskan bahwa amal ibadah itu tidak hanya ikhlas, namun ikhlas harus disandingkan dengan mutaba'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini sangat singkat. Hidup ini hanya sekali saja. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, marilah kita isi hidup ini dengan mengamalkan doa yang disampaikan Nabi SAW dan membumikannya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita menuntut ilmu agama, marilah kita mencari rizki yang halal, dan marilah kita berupaya dan berusaha untuk mengamalkan dan melaksanakan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ikhlas kepadanya dan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam.